Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin tentu harus tahu siapa yang dipimpinnya, keadaan mereka, dan apa yang dibutuhkannya. Termasuk jika ada suatu musibah atau telah terjadi masa paceklik, di mana terjadi gagal panen atau musibah lainnya. Ada sebuah kisah teladan mengenai Umar sebagai khalifah yang patut ditiru para pemimpin di zaman sekarang ini. Inilah kisah yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kisah tentang Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Saat itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, terjadilah tahun Abu. Semua masyarakat Arab mengalami masa paceklik yang berat. Hujan yang tak kunjung turun, pepohonan yang mengering, dan tidak terhitung lagi hewan yang mati mengenaskan. Tanah tempat berpijak ini sudah hampir menghitam bagaikan abu. Rasa putus asa pun mendera di mana-mana. Saat itu Umar sang pemimpin menampilkan kepribadiannya sebagai pemimpin yang sebenar-benarnya. Keadaan rakyatnya sangat diperhatikannya. Dan tanggung jawabnya pun dijalankan sepenuh hati. Setiap hari beliau menginstruksikan para aparatnya untuk menyembelih unta-unta, lalu disebarkan kepada seluruh rakyat melalui pengumuman. Tak lama kemudian berbondong-bondonglah rakyat datang untuk memakan makanan tersebut. Semakin pedih hatinya saat melihat kejadian itu, dan rasa kecemasannya kian menjadi tebal. Dengan hati yang gentar, lidah keluhnya berkata, "Ya Allah, jangan sampai umat Muhammad menemui kehancurannya di tangan ini." Umar tak makan daging, minyak samin, dan bahkan susu untuk perutnya sendiri. Bukan apa-apa, ia hanya khawatir makanan untuk rakyatnya ini berkurang. Beliau hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Dan akibatnya perutnya terasa panas, lalu ia berkata kepada pembantunya, "Tolong kurangilah panas minyak itu dengan menggunakan api." Minyak pun dimasak, tetapi perutnya bukannya sembuh, kini malah perutnya bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah seperti ini, ditabuh perutnya dengan jemari-jemarinya seraya berkata, "Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak ini, sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Hampir setiap malam hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan secara diam-diam. Dengan ditemani salah seorang sahabatnya Aslam, ia masuk keluar kampung. Ini yang ia lakukan untuk mengetahui bagaimana kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak-hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Di suatu malam Khalifah Umar melakukan kebiasaan rutinnya, berjalan bersama salah satu sahabatnya yang bernama Aslam untuk melihat kondisi rakyatnya. Hingga sampailah Umar di sebuah daerah terpencil, sayup-sayup telinga Umar menangkap suara tangis anak kecil. Tak lama kemudian, tangisan berhenti, namun sebentar terdengar lagi. Tangis anak kecil ini terdengar memilukan hati. Umar kemudian mencari sumber suara tangisan tersebut, yang mengarah pada sebuah rumah gubuk sederhana yang terbuat dari kulit kayu. Di dalamnya tampak seorang ibu tengah duduk di depan sebuah tungku seolah sedang memasak. Sesekali ibu ini sibuk mengaduk panci, sesekali pula ia membujuk anaknya untuk tidur. "Diamlah wahai anakku. Tidurlah kamu sesaat, sambil menunggu bubur segera masak," ujar sang ibu. Anak ini dapat tidur sesaat mendengar perkataan ibunya, namun tak lama kemudian ia terbangun dan kembali menangis. Kejadian ini berulang kali sampai akhirnya membuat Umar penasaran dengan apa yang dikerjakan sang ibu. Perlahan Umar mendekat, lantas tangannya mengetuk pelan di daun pintu sambil mengucapkan salam. Umar tak ingin identitasnya diketahui, ia bertamu dalam keadaan menyamar. Umar lantas segera menanyakan tentang apa yang sedang dimasak si ibu, dan apa yang menjadi penyebab anaknya tak henti-hentinya menangis. Dengan sedih, si ibu menceritakan keadaannya. Ia mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan, sementara ia tak punya makanan apapun di rumahnya. Ibu ini juga mengatakan bahwa yang sedang dimasak adalah sebongkah batu untuk menghibur sang anak seolah-olah ibunya sedang membuat makanan. Ibu ini juga sempat mengumpat kekesalannya pada sang pemimpin masa itu. Celakalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Mendengar kekesalan dari ibu ini, Umar lantas pergi dan menangis memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa menjadi pemimpin yang teledor hingga tak tahu ada rakyatnya yang kesusahan. Tanpa pikir panjang, Umar segera kembali ke Madinah dan mengambil sekarung gandum. Ia membawa sendiri karung gandum di punggungnya dan menuju ke rumah ibu yang memasak batu. Aslam yang melihat Khalifah Umar terseok-seok membawa karung gandum, lantas menawarkan diri untuk membantu.
Namun Umar menolaknya. "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkut karung ini," ujar Aslam. "Apakah kalian mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti," jawab Umar yang terus membawa karung gandum. Setelah sampai di rumah ibu ini, Umar langsung memasakkan sebagian gandum ini untuk dijadikan makanan. Setelah matang, ibu dan anak ini dipersilahkan untuk makan sampai kenyang. Umar lantas pamit setelah ibu dan anak ini makan dengan cukup. Ia kemudian berpesan agar esok harinya, si ibu dan anaknya datang ke Baitul Mal menemui Umar untuk mendapatkan jatah makan dari negara. Sang ibu yang tidak tahu orang yang dihadapannya adalah Khalifah Umar, lantas mengucapkan terima kasih, "Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar," demikian ucapnya. Keesokan harinya, si ibu itu pergi untuk menemui Amirul Mukminin. Sungguh betapa terkejutnya si ibu itu saat melihat sosok Amirul Mukminin yang ternyata adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Si ibu tersebut lalu meminta maaf atas kata-kata zolimnya yang ia katakan padanya semalam. Dan ibu itu juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk dihukum. Lalu Khalifah Umar menjawab, "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku telah berdosa karena membiarkan seorang ibu dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku, maafkanlah aku ibu." Khalifah Umar yang memiliki rasa bertanggung jawab untuk melakukan berbagai usaha guna membantu rakyatnya, termasuk juga mendistribusikan makanan. Makanan dari institusi yang menangani kebutuhan logistik masyarakat tersebut, Umar bagikan sendiri untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Khalifah Umar bin Khattab juga berdoa, memohon pengampunan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya hujan turun dan mengakhiri bencana tersebut. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Begitulah kisah Umar bin Khattab yang takut masuk neraka karena menelantarkan rakyatnya. Ia begitu sedih, karena ternyata ada rakyatnya di daerah terpencil yang tidak sejahtera. Ia pun takut, apabila di hadapan Allah kelak ia dinyatakan tidak adil. Hingga Umar memutuskan sendiri mengangkat sekarung gandum sebagai rasa bersalahnya. Demikian kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada rakyatnya. Semoga dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.